Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakal sharing gimana pengalaman aku untuk dapat rumah subsidi. Tonton terus ya videonya, jangan lupa subscribe. Jadi awalnya aku bikin video ini tuh karena ada beberapa orang di sana yang nanya gimana sih cara untuk bisa dapet atau beli rumah subsidi gitu. Jadi aku sekalian jawab aja pakai video ini. Jadi kurang lebih 2 bulan yang lalu, bulan Juni kalau nggak salah, alhamdulillah aku udah akad kredit dan langsung serah terima kunci rumah. Dimana waktu itu tuh aku nunggu prosesnya itu selama kurang lebih 1 tahun. Masih nggak nyampe 1 tahun banget, kurang lebih 10 bulan lah ya, 10 menuju 11 bulan ya, mau setahun lah. Kok bisa sih selama itu gitu? Sedangkan kalau untuk aku searching nih ya, atau tanya-tanya orang gitu ya, gimana sih cara kita untuk dapat atau ACC bank untuk rumah subsidi gitu. Nah ternyata kalau untuk orang lain paling lama itu nunggu sampai 2 minggu. Nah aku sendiri ini sini ngalamin sampai 1 tahun. Jadi waktu tanggal 18 kalau nggak salah ya, 18 Agustus 2022 itu aku bayar booking fee untuk salah satu rumah yang aku tandain nih, aku mau posisi rumahku di sini gitu. Nah udah gitu terus kan ngisi pemberkasan dan lain-lain, pokoknya banyak banget di situ berkas-berkas yang emang harus aku isi. Awalnya memang atas nama suami aku karena ya pasti kebanyakan kepikirannya pasti sama kepala keluarganya kan gitu. Jadi aku juga mengajukan rumah itu pertama kali itu atas nama suami. Semenjak udah bayar booking fee itu ya menurut aku sama suami kayak ngerasa rumah itu tanah itu kan karena masih berbentuk tanah kan, jadi tanah itu udah punya kita gitu. Jadi rasa memilikinya besar banget. Sampai memang kita setiap minggu, karena emang jaraknya nggak terlalu jauh ya dari rumah aku sebelumnya, jadi tiap minggu itu main gitu kan, jalan-jalan sama anak-anak gitu, nengokin rumah dari memang yang tadinya tanah terus naik bata gitu, sampai jadi hunian, memang yang sebuah rumah yang memang cocok untuk dihuni gitu, pantas untuk dihuni. Tapi disinilah awalnya aku lupa sih ya tanggal berapanya gitu ya, kalau nggak salah sih selang sebulan apa 2 bulan gitu ya dari pemberkasan aku masuk ke developer atau ke pihak marketing itu, mereka baru kasih kabar kalau atas nama suami aku itu tidak di ACC gitu. Nah disitu kecewa dong ya lah, kok bisa, padahal aku maupun suami itu gak pernah punya masalah sama pihak bank, mau itu tentang cicilan, mau itu tunggakan dan lain-lain gitu ya pokoknya. Dan kita juga nggak pernah pakai yang namanya kayak pay letter gitu loh ya, aku nggak pernah pakai. Jadi dari awal itu kan tahapnya tuh booking fee ya, kalau nggak salah booking fee, terus udah gitu dicek kan baru pemberkasan, terus dicek untuk identitas dan lain-lain suami istri gitu ya. Pokoknya kalau nggak salah dari mulai BI checking ya, kalau nggak salah kalau untuk dari bank itu BI checking kita lolos, karena kita udah suami istri gitu ya. Jadi yang dicek itu bukan si suami aja tapi sama istrinya gitu. Setelah BI checking kita lulus, ternyata tuh ada checking lain, tapi memang kita nggak dikasih tahu sama pihak developernya, memang kita nggak dikasih kabar gitu gimana apa aja tahapannya. Sesekali sih memang suami aku nanya sama pihak developer sama marketingnya, tapi mereka masih kayak jawabnya ya tunggu kabar dari kita aja ya Pak, tunggu gitu. Ya udah, kita karena memang sebelumnya kita belum pernah untuk pengajuan rumah gitu ya, jadi ya udah kita kayak ya udah kita nunggu kabar dari mereka tanpa kita datengin langsung gitu, itu hanya by phone gitu.
Nah terus kita itu sampai ada di titik kayak dikasih kabar kalau Pak, sama pihak banknya nggak di ACC gitu. Ya kita kayak kecewa gitu ya, kok nggak di ACC ya gitu. Kita tuh nanya sama dianya, oh iya Pak, dari pihak banknya katanya nggak di ACC karena waktu itu kalau nggak salah ngasih alasannya itu nggak ada yang ngangkat telepon, karena setelah BI checking ternyata tuh mereka yang pihak bank atau pihak developer, nggak tahu, ada pihak bank sih kayaknya ya, pihak bank itu telepon ke kantor suami dan katanya tuh nggak menerima telepon gitu, katanya sih kayak gitu. Nah mungkin kita anggap aja mungkin itu belum rezeki kita kali ya gitu. Terus selang berapa lama, berapa bulan sih kalau nggak salah, hitungan 2 atau 3 bulan atau 4 bulan gitu ya, karena kita memang udah pengen banget sama rumah itu, jadi kita kayak penasaran banget gitu orangnya, kayak mungkin pasti ada acara lain gitu. Nah terus kita pengajuan kedua lah, kita kontak lagi sama pihak marketingnya, terus kita kontak, kita mau ngajuin lagi gitu. Nah pihak dari developernya sih, dari pihak marketingnya, oh iya Pak silahkan gitu ya, memang mempersilahkan kita untuk pengajuan lagi gitu. Nah ini berarti cerita ke pengajuan kedua, masih atas nama suami gitu. Nah udah gitu, kalau ini sih jawabannya nggak begitu lama ya, sebulan, kurang lebih sebulan deh. Nah sebulan dari pengajuan kita baru dapat kabar lagi dari mereka, satu enggak di ACC lagi. Terus kita nanya, kok bisa sih enggak, kalau sekarang alasannya apa gitu, kok kita bisa enggak di ACC lagi padahal kita itu nggak pernah bermasalah sama bank gitu kan. Nah ternyata alasan yang kedua ini kenapa nggak di ACC, karena ada rejection yang pertama gitu. Jadi yang reject, yang penolakan jadi ACC yang pertama itu mempengaruhi pengajuan yang kedua gitu. Jadi yang kedua itu udah pasti nggak di ACC karena punya riwayat ada rejection gitu, nggak ngerti juga sih ya kayak gimana, katanya seperti itu. Kita tanya kan, bisa nggak sih dibantu gitu, karena memang banyak banget di luar sana tim marketingnya tuh kayak bisa aja gitu, apapun yang ibaratnya apa yang bakal mereka lakukan gitu ya demi rumah itu kejual gitu kan, ibaratnya kayak gitu ya. Tapi ini memang nggak kayak gitu, jadi mereka memang mengikuti rules, kalau emang nggak di ACC ya udah nggak di ACC. Nah, terus kita pengajuan lagi ya, kita nanya gimana dong. Nah sampai ke setelah 2 kali ditolak itu, dari pihak marketingnya bilang, ya udah gimana kalau misalnya ganti, pertama ganti unit rumah, terus kalau enggak ganti bank kayak gitu. Cuma kalau untuk ganti unit sepertinya sih enggak ya, karena kita memang udah pengen di rumah ini gitu, karena ada tanah lebihnya gitu. Nah kita cari yang itu gitu. Nah terus udah gitu kita oke deh, kita ganti bank gitu kan, kita pindah bank. Dengan mengikuti step by stepnya dari pihak marketing itu, kita ikuti selang berapa bulan gitu ya, hampir nggak tahu deh 3 bulan deh, pokoknya lama banget memang nunggunya 3 bulan. Kita nanya, kita cross check lagi kan, gimana untuk rumah kita gitu. Dari kemarin kan ganti bank tuh, jadi itu tuh kita pengajuan yang ketiga ganti bank itu. Kita ganti bank, terus kita bilang gimana, udah ada kabar atau belum gitu. Dan ternyata sampai 2 bulan kalau nggak salah atau 3 bulan ya, pokoknya lama banget, sekitaran 3 bulan lah ya, kita anggap 3 bulan itu tuh belum ada kepastian juga gitu dari bank. Sampai memang ya Allah, mungkin ini bukan rezeki kita rumahnya di sini, mungkin di luar sana ada rezeki kita lagi. Kita sampai memang nyari perumahan lagi gitu. Tapi kita pengen yang subsidi gitu, bukan apa-apa, karena memang banyak banget keunggulan dari subsidi. Pertama dia flat, pembayaran yang nggak ada, kayak bunga naik gitu, pembayaran naik nggak ada gitu, dia flat. Dan yang kedua sangat amat terjangkau karena memang ada subsidi dari pemerintah gitu kan. Sampai akhirnya di tahun 2023 ini bulan Juni kalau nggak salah, kemarin bulan Juni
itu kita ACC bank. Kita ACC bank, dan itu tuh sebenarnya pengajuan yang keempat karena yang pengajuan keempat ini atas nama aku ya entahlah itu kenapa, ya mungkin udah jalannya seperti itu gitu ya. Sampai alhamdulillah akad kredit dan serah terima kunci. Yeay. Rumahnya sih memang sederhana banget ya, bahkan mungkin kecil ya, terbilang kecil karena luas bangunannya aja cuman pokoknya tipe 27 deh gitu, tipe 27, tapi memang luas tanahnya 72 meter, dimana memang kebanyakan itu tanah subsidi, luas bangunan itu cuma 60 gitu, sedangkan ini 72 meter, lumayan kan gitu. Terus ada tanah lebihnya di pinggirnya itu, jadi ya lumayan banget lah kalau dihitung-hitung gitu ya, dengan harga rumah segitu kita udah dapet yang ya tanah lebih lah gitu. Oke, sampai di sini dulu ya ceritanya. Nanti kita sambung lagi sama cerita yang lain. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Kalau kalian mau tanya soal perumahan subsidi, boleh banget, nanti sebisa mungkin aku jawab ya, aku bantu jawab. Makasih yang udah nonton. Dadah.